Alhamdulillah ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak nikmat yang telah diberikannya, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat berbicara, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, nikmat ini nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang paling sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama ialah nikmat sehat. Betul, Bu? Kadang kita sehat, kita lalai, ya kan, Bu? Nah, kita seakan-akan gak pernah berdoa sama Allah, lupa. Pas sakit baru, ya Allah, kakiku ini rematik, ya Allah, sehatkan ya Allah. Tapi sehat kita nggak ingat, kita jarang menyebut nama Allah. Pas sakit baru, pas kumat baru seakan-akan kita yang paling dekat dengan Allah. Yang kita doakanlah lambung kita doakan kaki kita, asam urat, rematik, semua kita doakan. Bahkan kadang-kadang kita berkata, ya kan, Bu, ya Allah, kenapa sih banyak kali penyakitku, begitu kan, Bu? Padahal kalau kita hitung-hitung, sehat kita pun banyaknya, tapi sudah kita lewatkan. Maka bagaimana caranya? Ini harus kita syukuri agar nikmat sehat tadi Allah tambah. Jadi, Bu, kalau kita bersyukur atas nikmat sehat, nanti Allah tambah nikmat kesehatan kita. Tapi yang kedua, kalau kita bersyukur juga, Bu, atas rezeki yang Allah berikan, nanti jadi Allah tambah lagi rezeki kita. Apa nikmat yang paling besar di dunia ini, Bu? Nikmat iman. Kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, itu adalah nikmat terbesar di dunia ini. Yang kedua, nikmat sehat. Mana paling berharga nikmat sehat sama duit, Bu? Sehat. Mana mau kita ditukar mata kita sebelah sama uang 1 M, mau, Ibu? Tidak. Datang tiba-tiba ke rumah kita, tok tok tok, Assalamualaikum, apa? Ini dari Mekar ini, kata gitu kan. Ya kan, Bu? Apa itu? Ini bisa cair ini, Bu. Berapa ini? Mak tegir lah kita. 100 juta, Bu. Oh, ini bisa, apa syaratnya? Kaki Ibu tapi 1. Mau kita, Bu? Mana mau kita? Tapi kalau syaratnya apa? BPKB kereta, masih mau kita? Oh, bisa-bisa. Langsung cair ini kan, katanya. Masih mau kita? Apa syaratnya? Buku apa, rumah, surat rumah? Oh, masih mau kita? Karena kebutuhan mendesak. Nanti bayarnya juga terdesak sampai sesak. Jadi kalau nikmat kesehatan ini nggak mau kita, mau apa, Bu? Kaki Ibu lah, Bu, 1 jaminannya, Bu, harus kami bawa, Bu, di akuntansi. Oh, enggak lah, kita bilang. Enggak lah, enggak berduit, daripada kaki awak hilang 1, untuk apa lagi duit itu? Ini menandakan bahwa kesehatan lebih berharga daripada harta, Bu. Tapi saat ini ya kita semua pas sehat kita mati-matian cari harta, cari duit, betul, Bu? Pas sakit mati-matian kita habiskan harta duit kita untuk berobat, betul, Bu? Ada sampai berobat sampai entah kemana-mana, Bu, pas dia sakit, sampai ke Medan sudah, sampai dia ke Pekanbaru sudah, sampai ke Palembang, ke Lampung. Pas sakit, Bu, udah nggak bisa lagi di negeri Indonesia, pergi dia ke Penang, ke Malaysia, biar supaya Allah angkat penyakit dia. Tapi pas sehat sibuk nyari duit. Apa maknanya ini, Bu? Allah mengajarkan kita bahwa carilah duit, tetapi jangan sampai badanmu sakit. Jangan, Bu.
Nah, makanya kita Bu harus bersyukur karena sekarang ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bu sampai Ramadan ini nanti, sampai Idul Fitri, sehat juga badan kita sehingga kuat kita melaksanakan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata Nabi, waktu luang Bu. Dua ini sering umatku lupa Bu. Yang di dapur apa Bu? Apa Bu tadi yang kedua? Apa? Hah? Berkumpul di belakang ya, pantas atau tidak ke depan tadi. Ditandai aja ceritanya dulu sampai sini, nanti dah pulang Ustaz baru lanjut. Nah, jadi yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang atau waktu senggang atau banyak waktu. Kita Bu, kira-kira kalau banyak waktu kita ngapain Bu? Main HP, jujur Ibu tuh, jujur. Main HP. Terus ngapain lagi Bu? Manggosip, mantap ah. Apa lagi Bu? Hah? Apa Bu? Update status. Hati-hati Bu, kadang HP ini Bu bisa buat kita berkelahi Bu. Iya, udah disimpan pula nomor kawan tuh, ada masalah dibuatnya di story WA Bu. Wih, aku yang jijik aku nengok mulut si kawan tuh, iya katanya. Masa gara-gara ini malah itu aja dimarahinya Bu. Begitu. Ditengok lah masih kawan tuh, itu bisa berkelahi Bu, banyak kejadian itu. Kadang di Facebook pun dibuatnya, nampak aku tadi sebulan tuh lewat pakai baju merah, wih sok cantik, pikirnya perih, kayak hantunya dia. Banyak Bu, nampak si kawan pula merasa dia, kadang nggak dia juga, kadang emang dia. Jadi berkelahi Bu, hati-hati, harus hati-hati menggunakan sosial media. Jangan sindir menyindir, jangan buat status. Yang paling lucunya apa lagi Bu? Berdoa dia Bu di Facebook Bu, berdoa di WA Bu. Ya Allah katanya, semoga lah aku ini mendapatkan rezeki dan mudah-mudahan aku dapatlah apa yang mau aku beli katanya. Amin. Pikirnya Allah menengok status dia itu Bu. Mana ada? Bukan dibaca orang lah yang menengok. Apanya itu dia. Nah, jadi Bu, tak perlu berdoa di situ. Nah, tapi kalau kita udah berdoa sama Allah, ada orang kita video langsung suara kita, mudah-mudahan kau mudah rezeki ulang tahun ya kan, mudah rezeki, panjang umur atau apa nggak apa-apa. Tapi yang takutnya apa? Tidak berdoa mengangkat tangan, tapi berdoa di status tidak boleh. Ya kalau sudah berdoa angkat tangan, doa di status nggak apa-apa. Nah, jadi biar kita tidak terhindar sebagai orang yang namanya Bu orang yang lupa kepada Allah. Jadi Bu, nikmat waktu luang ini kata Nabi sering kita lupa Bu. Nah, makanya orang banyak lalai Bu. Nah, seharusnya kalau waktu kita banyak, waktu kita luang, kita gunakan untuk membaca. HP pun banyak manfaatnya. Kita tengok ceramah, dengarkan, oh enaklah kita pula kan. Nah, habis itu apa lagi? Kita tengok lagi Bu tentang keutamaan bulan suci Ramadan, nyambut Ramadan. Bagus, HP ada manfaatnya. Yang apa lagi manfaatnya? Kita telepon keluarga kita bilang kita kuatkan, boleh Bu. Oh bentar lagi, atau anak kita yang jauh, nak bentar lagi puasa Ramadan. Nah, bagus-baguslah amalan kita ya, ini begini. Itu salah satu didikan walaupun tidak didengarkannya. Yang penting kita sebagai orang tua, sebagai saudara mengingatkan mereka. Ibu mengingatkan mereka saja mendapatkan pahala. Man dalla ala khairun falahu mithlu ajrin fa'ili. Kata Nabi, kalau kalian menasihati keluarga kalian, suami, adik, kakak, walaupun mereka nggak dengar, walaupun mereka nggak mengamalkan, nggak membuat, pahala tetap mengalir kepada kita. Nah, sebenarnya enak nyari pahala itu. Nah, apalagi Bu cari pahala lagi senyum. Nah, jangan Bu selisih mukanya kayak muka jeruk purut dipijak gajah Bu. Jangan. Tapi senyum kita Bu. Nah, iya Bu senyum. Tapi hati-hati. Jangan pula senyum sama laki orang.
Kata Ustaz tuh kalau senyum ini pahala ini. Kata Nabi begitu Bu. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Karena ini sedikit jumpa ganteng senyum dia. Karena tidak boleh. Nah, jadi senyum kepada sesama perempuan. Supaya apa Bu? Supaya banyaknya pahala kita. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga kita kumpul dalam keadaan arisan. Kita berarti di sini berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bu, mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di sini, tapi juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua yaitu kita sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan. Kapan bulan suci Ramadan ini Bu terakhir Bu, seingat Ibu? Nggak terasa kan? Kayaknya baru kemarin kita melaksanakan puasa, ini sudah diambang pintu lagi puasa itu. Cepat sekali waktu itu. Nanti lama-lama tahun depan lama-lama ke bulan 12 Bu. Bulan suci Ramadan itu. Tak terasa waktu itu. Kayaknya baru lagi semalam kita. Berarti kalau sudah tiap tahun kita merasakan, berarti umur kita semakin dekat. Semakin dekat Bu. Apalagi kalau kita udah sakit-sakit, udah dongkrak itu. Ada Bu jadi sakit-sakit? Banyak ya. Ada juga sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Kadang Bu, kita sakit kadang Bu. Namanya orang tua kan sakit, semua pegel badan panggil anak, panggil cucu, berwasiat dia Bu. Kalau mati aku nanti, tolonglah ya katanya. Ini begini karena sakit. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu kita Bu? Memang sakit itu sebahagian dekat dengan pintu ajal Bu. Memang begitu. Makanya kita sakit, kita merasa bahwa hidup kita tidak lama lagi. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa nanti ini kita persiapkan dengan betul-betul dan dengan sungguh-sungguh. Hari apa kita puasa Bu? Tanggal 18 kalau tidak ada perubahan. Kita kan ngikut pemerintah. Kalau Muhammadiyah tanggal 18 mereka sudah ditetapkan Bu. Apa sih bedanya Ustadz Muhammadiyah sama kita ini? Mereka pakai kalender Bu. Mereka menetapkan pakai kalender. Ya udah, ini kalender ini puasa tahun depan mereka udah tahu. Puasa tahun depan mereka udah tahu. Kalau kita enggak Bu, kita pakai alat yang canggih. Kalau bahasanya teropong Bu, menengok hilal. Udah nampak enggak di seluruh Indonesia? Kalau sudah nampak baru puasa, udah nampak baru lebaran. Maka kita yang sering ketipu Bu, udah motong ayam untuk lebaran ya kan Bu, tak jadi lah ya. Jadi kurang persiapan ya kan Bu. Kadang udah motong, udah beli lembut, beli daging, kadang udah motong ayam kampung, udah motong entok. Rupanya Bapak diumumkan lah di TV, besok tak jadi lebaran. Aduh. Jadi nggak semangat. Pernah lebaran setengah hari. Jadi tak semangat lagi ya kan Bu. Ada yang belum persiapan ya kan Bu. Pikir besok ya tiba-tiba diumumkan besok lebaran. Aduh. Cemana tak ada motong apa-apa. Jadi gimana Bu? Memang Bu dua-duanya ini kalau kata ulama benar Bu. Muhammadiyah benar dengan mengikut kalender karena zaman dulu ikut kalender. Sementara kita juga benar memanfaatkan kecanggihan zaman. Jadi kita juga benar Bu. Jadi nggak ada yang salah. Jadi ibu jangan takut-takut. Muhammadiyah lebaran aku udahlah nggak usah puasa lah. Begitu kan? Padahal karena memang dia udah lapar, udah malas ya kan. Jadi jangan Bu. Jadi kalau dua-dua ini benar. Ustadz mana yang betul kalau terawih 23 rakaat bersama witir atau 11 bersama witir? Sama-sama ada riwayatnya Bu. Ibu sholat yang dekat saja dengan rumah ibu. Jangan yang dekat rumah kita masjidnya 23, kita cari yang 11 biar enak. Jangan. Dekat yang rumah kita kan yang mana? Mau 11, mau 23. Yang pastinya pahala 23 yang paling banyak.
Aku Ustaz kalau ada yang 3 rakaat maunya aku jauh ke sana. Katanya pula lagi. Jangan cari yang 3 rakaat, mana ada. Dan yang paling banyak pahalanya Bu, bukan tarawih itu Bu, itu sunnah. Tapi mana yang banyak pahalanya? Pahala sholat sunnah setelah isya dan sholat sunnah sebelum isya 2 rakaat lebih banyak pahalanya daripada sholat tarawih 23 rakaat. Jangan terbalik Bu. Nanti udah sholat tarawih semangat ya kan Bu. Udah ditahankannya kakinya pun bengkak ditahankannya. Ya kan Bu, udah imamnya lambat dalam hatinya, wih terkutuk lah imam ini. Katanya pula lagi Bu. Kaki udah kambuh, belum lagi imam yang sujud lama Bu. Subhanallah. Udah matanya kayak mau keluar aja Bu. Kepala udah kayak pening aja nih. Apalagi yang sakit mata kan Bu. Mata udah mau keluar aja udah ini nih. Sebenarnya Bu, yang banyak pahala tarawih itu tidak lebih banyak Bu daripada sholat sunnah qobliyah isya dan ba'diyah isya. Jadi Ibu, sebelum sholat isya azan di masjid, Ibu sholat datang. Setelah azan sholat sunnah. Itu namanya qobliyah isya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya. Itu lebih banyak pahalanya daripada sholat tarawih. Setelah sholat isya, assalamualaikum, doa sunnah lagi Bu. Itu lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah tarawih. Setelah semua ini tarawih, oke. Ustaz, kalau misalnya di musola kita 20 rakaat atau 23 ya kan Bu? Gimana Ustaz kalau aku mau cuma 8 saja? Gak apa-apa Bu. 8 rakaat nanti mereka naik, Ibu duduk saja dulu, mana tahu capek kan. Tarawih ini gak paksa Bu. Kadang kita mewajibkan orang tarawih, sholat sunnah kita lupakan, sholat zuhur kita lupakan, asar kita lupakan, isya kita lupakan, puasa kita lupakan. Padahal tarawih ini gak banyak pahalanya. Pelengkap aja nih Bu, pelengkap. Jadi kalau pun kita nengok laki-laki di jalan ngeng ya kan Bu, naik kereta atau iwa tuh ya kan Bu, nampak kita lewat pas tarawih, jangan kita kata-katain deh. Orang tarawih di masjid dia lewat. Tarawih boleh di rumah Bu, boleh. Ibu-ibu kalau mau jamaah sama suaminya di rumah tarawih boleh, boleh. Tapi jangan masang toa di rumah. Ini pula Bang, kita di rumah Bang, ayo Bang. Serentak lah pula. Subhanallahil ma'bud. Serentak semua, ya Allah Akbar, jangan. Kata Ustaz tuh boleh Bang tarawih di rumah. Beli toa besok kesaran. Memasang semua rawang ini. Berserentak lu, subhanallahil ma'bud. Serentak dong, harus subhanallahil ma'bud. Waktu sangat kencang, subhanallahil ma'bud. Harus tuh kontut katanya lah. Maka ini nggak usah. Kalau tarawih di rumah nggak perlu pakai Bilal, langsung saja. Nggak usah pakai subhanallahil ma'bud, subhanallahil ma'bud, nggak usah. Langsung sholat sunnah tarawih saja, udah. 2 rakaat berapa? 4, 6, 8, boleh. Yang penting 2 rakaat tarawih 2 salam, jangan digabungkan ya Bu. Jangan 4 1 salam, 4 1 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu. Baru nanti 3 witirnya. Mau 8 rakaat tarawih, 3 juga witir. Mau 20 rakaat tarawih, tetap 3 juga witirnya. Karena witir itu ganjil, jangan digenap-genapkan. Jadi hati ibu-ibu yang dimuliakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi pas bulan puasa lagi nih, yang membatalkan puasa, memasukkan tangan ke lubang hidung Bu, terlalu dalam, atau memasukkan tangan ke lubang telinga, atau bahasa kita korek kuping Bu, atau pakai katempat pun Bu, batal puasa kita Bu. Jangan Ustaz, jadi sebulan nggak dikorek-korek pun Ustaz, jangan, malam lah, malam. Jadi Bu tarawih, Ibu katempat malam, udah aman. Jadi Bu, tapi kalau hanya di pinggir-pinggirnya saja, gatal kuping pinggirnya, gatal hidung pinggirnya, enggak batal puasa kita Bu. Marah-marah tidak batal puasa Bu. Jadi jangan Ibu pikir aku udah marah, aku udah merah, aku minum lah dulu. Aduh, bilang aja haus. Tidak, marah nggak puasa, apalagi sama anaknya. Kau jangan buat marah kau ya. Aku puasa ini, nanti batal puasaku. Aku udah berkelahi sama ayah kau tadi. Jadi mama nggak puasa, enggak lah. Malas aku udah berkelahi, udah minum batal. Enggak Bu, enggak batal. Tapi pahala puasanya berkurang. Jadi puasa itu bukan menahan diri dari lapar saja, menahan diri dari amarah juga. Jadi kok mau berkelahi sama bapak tuh apanya Bang? Abang tentang tak puasa, Bang pancing aku Bang. Oh iya kenapa rupanya? Baru bilang sabar Bang. Nanti habis berbuka kita bertinju. Iya Bu, jangan puasa ini, sabar. Nanti habis buka puasa kita lanjutkan.
Begitu. Jadi kalau puasa jangan berkelahi. Nah, karena puasanya pahalanya tidak ada nanti, capek kita. Menggosip pun begitu juga, Bu. Bulan puasa jangan ada duduk pas pula di warung belanja memasak. Aduh saja ya kan, Bu. Ada aja dapatnya pula. Iya kawan pula ini dapat saja, bantah dari mana saja. Terlalu update kalau kita tengok, Bu, kawan kita ini. Tahu aja dia. Seakan-akan kayak diletakkannya kupingnya di pintu rumah orang. Dapatnya aja, kita pun pantang dipancing ya kan, Bu. Iya juga ya katanya. Terakhir udah siap semua, baru katanya, Bu, oh iya puasa ya katanya. Udah siap. Nah, jadi ini juga menghilangkan pahala puasa. Nah, hati-hati, Bu. Ustaz, tapi di bulan puasa ini setan diikat. Emang diikat, Bu? Setan diikat. Jadi gimana, Ustaz? Kenapa ada orang buka bulan puasa diam-diam? Nah, itu memang hawa nafsu dia. Memang diikat, Bu. Setan itu dibelenggu, diikat. Jadi kalau kita masih buat dosa di bulan puasa, itu karena hawa nafsu kita. Jadi maknanya gini, Bu, setan tuh ngomong, iya kan, kita itu jahat bulan puasa itu, tetap menggosip dia kan. Kok gitu ngapain lah kita capek-capek selama ini kita goda dia kan. Enggak, kita goda aja dia udah buat masalah itu gitu kan, Bu. Apalagi, Bu, yang sering kita lakukan bulan puasa, Bu, gara-gara mencari baju lebaran, kehausan, masuk ke warung yang ditutupi kain, nampak cuman kakinya aja. Ini sering juga ini, Bu. Awak pas ke pajak, pas jalan-jalan nampak, Bu, ditutupi warungnya pun pandai pula. Ditutupinya warungnya pakai kain, Bu, yang nampak kakinya. Gimana tanda kaki orang ya, Bu? Paling pas di dalam lah, kau ini kan, paling jumpa di dalam lah kita. Nah, itulah malu-malu ya, Bu. Nampak kakinya aja. Banyak juga itu, Bu, gara-gara nyari baju lebaran pun kadang mau itu, Bu, kehausan. Pas pula nampak ente manis dingin lewat. Nah, ya kan, Bu? Yang paling apanya lagi, Bu? Anak beranak orang itu, Bu, ikut minum kompak, Bu, mama sama ibu anaknya kompak. Nah, itu. Nah, terus ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang membatalkan puasa kita tadi ini. Kalau membatalkan puasa, Bu, makruh kalau kita kumur-kumur dari asar sampai maghrib. Jadi kalau sholat asar sama sholat maghrib tak usah pakai kumur-kumur, Bu. Kadang mau, Bu, kumur-kumur dia 3 kali, yang kumur cuma 2 kali. 1 kali masuk, mau, Bu. Karena hausnya asar udah asar kan kumur. Yang sekali nggak keluar, kawan yang nengok, 2 kali keluarnya asar. Yang masuk 3. Nah, dia hati-hati juga nih, Bu, karena hausnya nggak sadar, Bu. Kadang kita mau gitu. Nggak hausnya nggak sadar, karena saking kan hausnya tak sadar kita. Jadi gitu, Bu. Jadi kalau zuhur, maghrib, 2 jangan usah kumur-kumur, nggak usah masukkan air ke hidung, karena itu sunnah. Sunnah itu langsung aja ke muka kita wudu. Nah, begitu, nggak mesti harus langsung apa. Gosok gigi kapan batasnya? Gosok gigi batasnya waktu zuhur, Bu. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih boleh gosok gigi. Azan zuhur, selesai sholat zuhur di masjid, udah tidak boleh lagi gosok gigi, Bu. Nah, kumur-kumur masih boleh, tapi jangan gosok gigi lagi. Nah, begitu, Bu. Terus untuk mandi pun begitu, Bu. Mandi terlalu lama di kolam renang tidak boleh, makruh. Pas pula asar mandi kolam renang makruh. Perempuan pun gitu, Bu, boleh mandi zuhur basah rambut masih boleh. Kalau asar maghrib sudah makruh untuk perempuan basah rambut. Kalau laki-laki rambutnya lebat makruh juga. Terlalu juga laki-laki rambut panjang segini. Jadi kalau ibu-ibu rambutnya habis digundul boleh. Ustaz tahu enggak ada rambut, ya udah nggak apa-apa basah rambut asar. Ya kalau laki-laki yang rambut bergondrong tetap tidak boleh. Kalau laki-laki rambutnya biasa aja masih boleh basah rambut, tidak makruh. Dan apalagi, Bu, menelan ludah sendiri tidak membatalkan puasa. Yang penting jangan disengaja. Nanti ibu kumpulkan banyak di mulut, ditelan karena haus. Jorok ya, Bu. Enggak, Bu, karena mau nanya gitu kan. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Merasai masakan, Bu, tidak batal puasa kita. Ibu masak enggak batal. Ibu masak apa? Masak kue atau masak apa, rendang
undang. Cuman ini kita puasa hati nggak enak pula. Ambil bu, pakai sudip itu buat ke tangan, ya bu. Habis itu langsung dibuang, gitu. Nggak batal, tapi jangan pula banyak-banyak. Nanti semangkuk ibu cicip batal lah. Nyicip ini katanya pula itu. Nah kalau begitu batal. Jadi coba di tangan aja, dijilatkan ujung lidah, habis itu diludahkan. Jadi untuk ngerasa saja, udah apakah asin, apakah manis, begitu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi yang membatalkan? Potong kuku tidak membatalkan bu, nggak apa-apa. Jangan ibu pikir potong kuku batal puasa, tidak. Tidak batal puasa kita potong kuku. Terus apa lagi? Pergi jauh-jauh, misalnya ibu pulang kampung, ya kan? Pulang kampung 27 Ramadan. Maka puasa bu, Ustaz agak sanggup puasa gara-gara jauh kali gitu kan. Maka bu, ini yang dibolehkan tidak berpuasa bu, tapi diganti dipotong. Boleh bu, karena safari atau musafir boleh tidak puasa, tapi diganti. Karena bu, puasa ini adalah amalan yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita sering dengar ayatnya ya bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah bu, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa. Agar apa kata Allah? Agar kalian bertakwa. Karena puasa ini bu, amalan sembunyi-sembunyi ini bu. Kita pun nggak tahu bu, anak kita membohongi kita, betul bu? Betul. Kita saking kan senangnya kita puji-puji lah anak kita ya kan bu, sama kawan kita, sama tetangga kita. Tengok itu anak kita. Tak ada satu berpuasanya yang tinggal 30 penuh. Siang-siang nggak ada juga lemasnya kita bilang. Wah anakku puasa mah gagahnya, semangat disuruh enak. Nggak tahu kita udah 2 gelas diminumnya teh es. Siang-siang udah diminumnya es teh 2 gelas. Udah masuk makanan ke dalam, masih padang ke dalam perutnya. Nggak tahu kita bu. Kita pun gitu juga bu. Kita bilang sama tetangga kita ya kan bu, puasanya puasa katanya. Berapa tinggal? Alhamdulillah belum ada. Udah hampir tinggal semua. Banyak juga gitu bu. Apalagi anak-anak yang udah kita janji ibu. Nah, kalau nanti kau puasa 10.000 makasih sehari, sebulan 300.000. Belikan baju herego 4. Udah pasti tuh anak itu di hadapan kita 30 puasanya. Di hadapan kita bisa dibohonginya, tapi Allah Zat yang maha mengetahui tidak bisa dibohongi. Jadi intinya apa bu? Kita sebagai orang tua, yang pertama, kalau kita tidak puasa, jangan pernah makan di hadapan anak-anak kita bu. Jangan bu. Walaupun kita lagi nggak bisa, jangan pernah makan di hadapan anak-anak kita. Kalau kita lagi nggak bisa puasa, kita sembunyikan bu. Kalau bila perlu ibu di kamar nggak aman Ustaz, dia sering masuk. Di mana? Di ruang tamu, apa lagi? Di kamar mandi bu ibu makan. Mak, apa ya? Aku kamar mandi. Lebih benar. Lalu makan ya kalau. Nah, Mama tadi kamar mandi gak bawa piring. Iya, kamu nyuci piring bilang. Nah, kok bisa kita sembunyikan bu? Jangan terang-terangan bu. Kenapa? Karena anak kita ini nanti akan menjadi cerita kepada kita bu. Ibu tahu nanti anak ibu kok udah besar, nanti ceritakan itu. Mamaku dulu nggak pernah nampakku itu nggak puasa begitu. Tapi kalau kita sering nampaknya nggak puasa, apa katanya? Mamaku dulu jarang puasa katanya bu. Ceritanya bu, sampai kita mati tuh bu, sampai dia pun mati bu, baru hilang cerita itu. Jadi jadikan kita sebagai orang tua, sebagai idola anak kita juga, begitu bu. Nah, jadi jangan sampai anak kita ini tahu sebenarnya kita jarang puasa, jarang ini, jarang itu, begitu bu. Nah, jadi itulah yang harus kita usahakan sebagai ibu, karena ibu ini adalah madrasatul ula, apa?
guru untuk anak-anaknya. Meskipun dia sekolah, tetap Bu, orang tua tetap menjadi guru bagi anak-anaknya. Dia akan meniru Bu, kehidupan kita itu pasti ditiru anak-anak kita. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan puasa ini menyambut bulan suci Ramadan, menyambut bulan yang penuh berkah, penuh bulan yang bersih, hati kita juga harus bersih Bu. Jangan hati kita nggak bersih, jangan pulanya kita masih ada masalah sama orang, tak kita maafkan di bulan puasa Bu. Ngapain kan begitu Bu? Ustadz besar kali masalahnya loh Ustadz, besar kali kesalahan dia. Kenapa? Sering dia Ustadz bercanda sama aku tapi kelewatan. Sering pula Ustadz dia bercakap nggak mikir-mikir sampai aku tersinggung. Udah sering aku maafkan Ustadz, tapi tak juga, tetap aja diulanginya. Maka Bu, kesalahan sebesar apapun di bulan Ramadan harus kita maafkan. Jadi Bu, kalau bisa di bulan suci Ramadan kita maafkan. Ini tak pernah nggak saya bilang Bu, saya pernah ngisi pengajian di Mutiara ya kan Bu. Kayaknya pernah ini kan Bu ya. Yang ada anak yang nggak nyakapi orang tuanya, pernah? Enggak ya. Saya pernah ngisi pengajian di Mutiara ya kan Bu. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, gimana hukumnya kalau kita nggak cakapan sama mama kita 12 tahun katanya Bu. Pernah Bu ya? 12 tahun Bu. Jadi 12 kali puasa, 12 kali lebaran Bu. Udah kalah Bang Toib ya Bu. Bang Toib 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Dia 12 Bu dilewatkannya. 12 kali puasa, 12 kali lebaran, nggak bercakapan sama orang tuanya Bu. Saya bilang itu anak jahanam. Saya nggak tahu dia nanya kan. Anak jahanam itu saya bilang. Wah, aku malaikat Israel, aku cabutnya, aku campakkan ke jurang. Saya bilang gitu Bu. Apa katanya marah nih Bu? Apa nih Ustaz begitu kan saya bilang kan. Ya cuma lagi Bu, emang anak durhaka itu saya bilang. Rupanya siapa? Aku itu Ustaz, Mak. Ya pun dia. Rupanya ibu itu dia nanya jadi nggak boleh Bu, sama orang lain aja nggak boleh, apalagi sama orang tua sendiri. Apa yang tidak berbicara selama 3 hari berturut-turut karena masalah, karena berkelahi, kata Nabi, maka dia bukan umatku. Jadi kalau ibu berkelahi cukup 2 hari, 2 hari saja Bu. Jangan sampai 3 hari. Kalau enggak 2 hari 23 jam 59 menit. Enggak sampai 3 hari. Beda minta maaf Bu. Karena kata Nabi 3 hari batasnya. Jadi kalau kita berkelahi udah ini hari Senin, ini hari Minggu. Berkelahi Minggu, Senin, Selasa. Selasa sebelum jam 3 itu ya. Selasa sebelum jam 3.14 salaman lah, cakap udah ya kita ya. Nanti udah salaman tak berkelahi lagi lanjut. Pokoknya 3 hari. Kayak ini tidak Bu, tidak apalagi sama orang tua sendiri. Apalagi Bu sebelum puasa yang kita siapkan ziarah Bu. Ziarah, kalau nggak bisa ziarah doa, nggak apa-apa Bu, doa. Nggak wajib ke ziarah itu. Ziarah itu artinya berkunjung. Zaro yaziru dalam bahasa Arab artinya berkunjung. Apa fungsinya berziarah? Orang yang dalam kuburan itu Bu tahu dah ketika kita datang Bu, tahu dia Bu. Apalagi kita ucapkan assalamualaikum ya ahlan diyar, nggak hafal assalamualaikum begitu saja. Tapi jangan Ibu coba-coba dengarkan jawabannya. Nanti assalamualaikum kampung sombong ini katanya pula itu. Mau gitu. Pas ziarah kan assalamualaikum, nggak ada yang jawab kan. Oh iya, waalaikumsalam, enggak penting dia. Jadi Bu, kita doakan mereka dengan salam, mereka tahu Bu. Apalagi orang tua kita, nenek kita datang tahu kita. Senang dia Bu. Kenapa? Ketika kita ziarah otomatis kita pasti mencabuti rumput. Yang kedua silaturahmi juga. Silaturahmi. Yang ketiga apa? Kita baca-baca Yasin di situ. Yang keempat doa mengalir pahalanya ke dia. Kalau nggak bisa dari rumah pun nggak apa-apa. Karena tidak diwajibkan untuk datang. Begitu. Terus apa lagi Bu? Ustaz, jadi ziarah itu cuma nabur bunga, nggak apa-apa nabur bunga, berwangi, nggak apa-apa. Nggak. Jadi ya yang penting jangan terlalu berlebihan begitu. Jadi jangan beli bunga sampai 5 bungkus, 10 bungkus itu apa kan gitu kan? Karena yang paling penting itu sebenarnya adalah doa, bukan itu semua. Terus apa lagi Bu? Jadi
setelah selesai ziarah, kalau ada tetangga-tangga kita sebenarnya sunnah juga sebelum Ramadan ini Bu, masak-masak, apalagi ngantar-ngantari gitu kan Bu, apa masakan lontong kita antar seadanya aja, ada masakan nasi lemak kita antar begitu, nanti pas pakai rantang gitu kan Bu. Jadi kalau nggak dibalik-balik dari rantang ya minta pulang, udah lama kan rantang nggak balik, aku Ustaz joro, aku Ustaz kapok aku ngantar ke ibu itu 10 piring pula di rumahnya kan, nggak balik-balik ya minta Bu, nggak apa-apa, pura-pura ibu assalamualaikum kak, piringmu semalam masih ada ya. Nah, itu durak piring pula katanya, berarti memang dipakai-pakainya durak piring kan. Dia pun tahu itu bukan punyanya Bu, asal diambil pakai, oh ini punya ibu itu tuh loh, tapi nggak berbalikan juga. Nah itu Bu. Yang kedua mengantari pakai rantang, pas diantar sama ibu antar dalamnya nasi lemak lontong apa semua sah. Habis itu besoknya pulang lagi rantangnya, ibu tengok kosong, jangan kecewa, mak kosong gadenya, jangan juga begitu. Nah pinomat kayak diisi jatah kue bawang begitu. Enggak Bu, kalau ngantar jangan berharap imbalan, ikhlas. Jadi jangan pernah mengantar imbalan. Jadi ikhlas itu seperti itu Bu, tidak kita pikirkan. Sedekah pun begitu Bu, kalau ibu sedekah nggak ibu pikirkan, berarti ibu udah ikhlas. Begitu Ustaz, tadi aku sedekah 1.000 Ustaz, tidak ada aku pikirkan, berarti ikhlas. Para 1.000 nggak ikhlasnya kau nggak mulai itu para 1.000 nggak ikhlas dia, itu ikhlas lah Bu. Makanya kata orang lebih baik sedikit dari ikhlas daripada banyak nggak ya. Tapi kalau ibu sedekah 100.000, kepikiran, wih sayang kali ya merah-merah kali ya. Itu udah gak ikhlas tuh. Apalagi ibu sampai ngomong gini, semalam aku udah sedekah loh, betul. Bukan aku gak ikhlas, udah gak ikhlas tuh. Karena udah digomongkan jadi ingat, jadi jangan sampai begitu. Apalagi di masjid, Ustaz, pas kumpul pula jamaah ya kan Bu. Ibu-ibu arisan juga dibaca kalau di masjid pula acaranya. Ibu butet, ada butetnya? Ada aja. Ibu Leni. Ibu Leni di papan tulis masjid 300.000. Ibu Dora 200.000. Oke. Ibu Reni kan ya? 100.000. Oke. Hamba Allah 1 juta. Ibu ini nggak mau, pas mau dikasihkan dia bilang, Ustaz nanti jangan tulis di papan masjid, aku ikhlasnya, jangan buat aja hamba Allah. Pas pula di perkumpulan dibacakan, katanya sama kawan, kau tahu saya 1 juta itu aku itu katanya. Oh aja, dia nggak mau ditulis Bu, katanya hamba Allah. Dia udah dibacakan, hamba Allah 1 juta, disenggol lah kawannya pula. Tahu kau saya 1 juta itu ini aku katanya. Tak boleh Bu, kalau udah ikhlas itu diceritakan. Kadang kita kan mau gitu, buatlah hamba Allah, tapi kita ceritakan dengan orang, aku itu yang 1 juta itu katanya. Jadi ini tidak boleh. Terus ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terus terkait mandi pangir ya kan. Mandi pangir ini sebenarnya hukumnya mubah, tidak sunnah tapi mubah, hukumnya ialah boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh. Jadi nggak wajib dan tidak sunnah, akan tetapi boleh. Maka nanti juga bulan puasa Bu, cobalah kita hitung, kalau bisa kita ngaji Bu 1 hari 1 juz, 30 hari selesai 30 juz. Ustaz kalau ngaji tadarus di masjid semana nggak apa-apa. Tapi itu ngaji tambahan. Aslinya kita ngaji per orang harus ada. 1 hari kalau bisa 1 juz, berarti 5 sholat berapa kita bagi? 30 hari selesai 30 juz. Jadi nggak harus di masjid kita berpatokan. Kalau di masjid itu hanya tambahan-tambahan saja begitu. Terus apa lagi Bu? Setelah selesai puasa Ramadan 30 hari, berarti puasa kita pun akan lengkap, ataupun kita menyambut bulan yang suci dalam keadaan suci. Maka datanglah Idul Fitri, hari yang bersih. Fitri itu dari kata fitrah Bu, artinya bersih. Jadi Idul Fitri ini bersih. Ibu-ibu kalau lagi nggak bisa sholat sholat Idul Fitri, maka datang mendengarkan khutbah, ini juga banyak pahalanya Bu. Ustadz aku lagi nggak bisa Ustadz sholat, gimana ini? Datang Bu, dengarkan khutbah saja. Makanya melaksanakan sholat Idul Fitri itu dan Idul Adha disunahkan di lapangan.
tidak di masjid. Karena biar supaya perempuan-perempuan yang tidak bisa ikut datang mendengarkan khutbah, nggak mesti sholat. Nah, dengarkan khutbah saja. Kan kita senang Bu, berduyun-duyun kita bersama keluarga, semangat kita Bu. Ayo Bang, ayo deh, ayo ini. Jadi suami kita pun Bu, meskipun nggak puasa Ramadan, ajak Idul Fitri Bu. Ayo Bang, kita sholat Idul Fitri. Abang nggak puasa loh deh. Udah ayo Bang, ajak Bu. Gak apa-apa itu, gak apa-apa Bang, tapi gak ada malu lah Bang. Tidak Bu, aja Bu, anak kita aja, rame-rame Bu. Nah, selesai Idul Fitri, barulah kita maaf-maafan, ya Bu. Sama pulang ke rumah atau sebelum sholat, boleh maaf-maafan sama suami Bu. Ibu biasanya sebelum sholat atau setelah? Sebelum, bagus. Tapi jangan berkelahi ke setelah itu Bu. Kadang mau juga Bu, Bang, minta izin aku minta maaf ya Bang, katanya. Oh iya Bang, adik pun begitu, udah nangis-nangisan Bu. Begitu sang siap udah mau selesai, nggak sampai lama 5 menit, berkelahi lagi gara-gara makan. Aduh, kadang gara-gara apa lagi Bu? Gara-gara mau rumah siapa yang dulu dia tangi. Aja kata malaikat begini, kue yang hajat lagu dibuat orang nikah katanya. Baru lagi apa dan dicatat lagi katanya. Nah, Pak bisa jangan Bu, tahan Bu. Kalau mau berkelahi tahan. Astagfirullah, sabarlah Bang ya, besok lagi kita lanjut bilang. Begitu Bu. Nah, jadi ke tetangga juga Bu, Idul Fitri. Nah, jadi kemana hari yang pertama kita sebenarnya ini? Silaturahmi. Yang muda mendatangi yang tua, begitu Bu. Nah, jadi anak mendatangi orang tua. Jadi begitulah adabnya. Tetangga juga begitu, yang muda lah mendatangi yang tua. Jangan malu-malu. Dan jangan Bu pas datang ke tetangga, makanannya kita tengokin. Bawa masuk angin pula. Nggak enak gitu. Yang kedua apa lagi? Pulang ke rumah nanya berapa guys THR sampai begini. THR tanya Allah Akbar. Datang kata anaknya nggak ada mak yang poli dekat. Gawat. Poli katanya udah. Ada yang ngasih 5.000 kan? Berapa? Ada yang ngasih limpul sini nak simpan namanya Bu, makan ini semua. Enggak apa deh. Nah, jadi jangan pernah berharap THR Bu, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya tidak apa-apa. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di puasa ini, di Ramadan ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Saling memaafkan. Amin ya robbal alamin. Dan juga di Idul Fitri kita berjumpa kembali di dalam keadaan suci, bersih pula hati kita dan terhapus dari dosa-dosa. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohonlah kiranya dimaafkan. Apabila terdapat kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan doa Bu, kita buat pertanyaan Bu. Kalau enggak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.